Untuk memilih presiden itu oleh MPR, kita wajib mengamandemen konstitusi dulu. Konstitusi kita diubah, amandemen kelima jadinya. Apakah ini prioritas kita sekarang? Apakah kita tidak mementingkan kepentingan negara dulu, ekonomi, kesehatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amir Han di Amir Han Official YouTube channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tentunya share kepada teman-teman semuanya agar kita menebar kebaikan dan manfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi terkait tugas mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Haji Suparto SH, SIP, MM, MSI, MH. Dan saya merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, NPM 2010-21047. Pada edisi kali ini saya akan membahas mengenai pemilihan presiden oleh MPR. Kita ketahui bersama, MPR sejak amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002, muncullah yang namanya MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Dan MPR berkedudukan yang sama dengan eksekutif dan yudikatif, baik itu presiden, komisi yudisial, DPR, DPD, kemudian juga mengenai hal-hal yang sederajat juga merupakan memiliki kewenangan sama, karena kita akan menganut sistem pemerintahan presidensial. Kemudian juga MPR setelah tidak menjadi lembaga tertinggi negara, maka MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih presiden secara langsung oleh MPR itu sendiri. Namun, ketika hal ini sudah diubah dalam konstitusi, bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula MPR merupakan sepenuhnya pemegang kedaulatan. Namun, ketika diubah amandemen pada tahun 2002, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga ketika pemilihan umum akan berlangsung, kita akan menganut asas luber jurdil, langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil. Ini yang tentunya yang akan kita berikan kepada masyarakat. Hal ini betul-betul tertuang dalam pasal 22E ayat 1. Kemudian 2004 merupakan kali pertama negara Indonesia mengalami yang namanya perubahan sistem pemilihan presiden akibat amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Maka rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya, yakni presiden. Hal ini juga tertuang dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan juga di ayat 2 dan ayat 3 berikutnya, presiden wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Nah, ini akan memberikan semangat kepada kita. Ternyata presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR lagi, karena MPR sudah tidak memiliki kewenangan. Terlebih, tuntutan reformasi 1998 mengkehendaki bahwa yang namanya presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, hak pemilihan itu diserahkan kepada rakyat. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, segala warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Artinya apa? Bahwa kita memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Dalam kontestasi pemilihan presiden, maka kita sebagai warga negara tidak lagi diwakilkan oleh MPR untuk memilih presiden, tapi kita secara langsung datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos ataupun mencontreng yang namanya presiden pilihan kita. Manakah yang akan kita pilih? Tentunya dengan track record, kemudian juga dengan ditunjukkan pada publik, inilah wajah presiden dari segala golongan, tidak melulu dari golongan-golongan elit. Kita ketahui Orde Baru, Orde Lama begitu lama menjabat, dan
32 tahun Presiden Soeharto menjabat, kala itu dipilih oleh MPR karena semuanya merupakan dari utusan golongan dan juga dari daerah-daerah. Artinya apa? Syarat akan kepentingan, di mana eksekutif dan juga legislatif memiliki yang namanya kepentingan. Oleh karena itu, Presiden Soeharto itu 32 tahun menjabat di Indonesia. Namun, mahasiswa dan bangsa Indonesia menolak, maka muncullah reformasi sebagai wujud untuk memberikan hak kepada kita selaku warga negara bahwa pemilihan secara oleh MPR dinilai gagal karena tidak dapat memberikan suara itu kepada rakyat secara langsung. Karena dianggap MPR hanya mementingkan kepentingan golongan elit dan politik, bukan kepentingan rakyat secara utuh. Berdasarkan itu semuanya, banyak sekali hal-hal yang janggal. Contoh, terjadinya transaksional. Siapa yang bisa menjamin pemilihan presiden oleh MPR tidak ada yang namanya high cost, mengenai keuangan yang tinggi, biaya yang besar? Siapa yang bisa menjamin? Kita tidak tahu elit-elit politik yang bermain ketika MPR bisa memilih presiden. Nah, kita tidak tahu di bawah meja ada apa. Siapa yang paling banyak menyuap, barangkali itu yang bisa akan menjadi presiden. Oleh karena itu kita menghindari. Banyak muncul wacana juga, kan pemilihan secara langsung juga banyak yang namanya money politik. Nah, tapi ini yang harus dihindari. Sebenarnya bukan sistemnya yang salah, tapi oknum-oknum ini yang harus kita ubah pola pikirnya, bahwa pemilihan secara langsung memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada kita sebagai suara rakyat, suara Tuhan. Vox populi vox Dei, itu asasnya. Oleh karena itu, sudut pandang saya berdasarkan dari konstitusi, ternyata bahwa lebih baik pemilihan itu secara langsung oleh rakyat. Tapi kita akan menimbang ya plus dan minusnya. Ketika pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang pertama, kita tidak mengetahui siapa calon presidennya, dari kalangan mana. Yang jelas pasti kalangan elit politik. Kalau Anda punya partai, kalau Anda punya uang, tentu Anda akan lebih utama untuk dicalonkan sebagai calon presiden oleh partai politik. Dan muncul yang namanya oligarki politik. Ini sangat berbahaya. Kemudian juga hal kedua, ya, terjadinya kasus suap menyuap. Karena kita tidak tahu transaksi apa yang terjadi ketika pemilihan presiden oleh MPR. Siapa memiliki kos yang tinggi, itulah bisa jadi akan memiliki hal kemudahan melenggang menuju istana. Kemudian juga cara positifnya memang tidak begitu banyak menimbulkan konflik, ya, karena memang tidak langsung membelah rakyat. Hanya kepentingan-kepentingan golongan dan elit saja yang akan bertubrukan di sana. Nah, kita kembali kepada pemilihan secara langsung oleh rakyat. Secara langsung 2004, 2009, 2014 hingga 2019 menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo. Maka kita bisa melihat rakyat bisa memilih. Inilah presiden pilihan rakyat. Karena ditampilkan di media massa, di televisi, di koran, sosial media, sangat mudah diakses. Itu yang namanya kebebasan untuk memilih. Terkait kita suka dan tidak suka, Anda cukup tentukan saat Anda di TPS ini. Dan ingat, memang kita harus akui, ya, keunggulannya adalah secara langsung rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjalankan tugas dan haknya serta kewajibannya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kedua, ya, rakyat bisa melihat visi misi dan langsung mengawal pemerintahan ketika sudah terpilih pasangan calon presiden. Dan juga ketiga, ini akan membantu yang namanya penguatan sistem pemerintahan presidensil. Kita sudah sepakat untuk membuat sistem presidensial sehingga presiden langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Tidak lagi seperti MPR sebagai lembaga tertinggi ketika masa Orde Baru, Orde Lama. Bisa jadi di tengah jalan presiden ketika Orde Baru, Orde Lama dijatuhkan. Kalau laporan pertanggungjawabannya tidak terima, maka MPR bisa langsung menjatuhkan di tengah jalan presiden dan pemerintahannya.
Namun ketika oleh rakyat secara langsung, maka yang terjadi adalah rakyat yang akan mengawal. Lihat dulu apakah ada unsurnya. Maka pada pasal 7 ya Undang-Undang Dasar 45 itu dijelaskan. 7B itu sudah jelas di sana bagaimana pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau tidak mampu mengemban tugas sebagai presiden wakil presiden, itu baru bisa untuk tidak menjabat sebagai presiden lagi. Tidak bisa di tengah jalan berhenti karena sudah punya masa jabatan selama 5 tahun. Sudah diatur dalam konstitusi dan hanya dapat mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya hanya 2 periode saja. Ini tentunya akan lebih baik. Namun ada masalah juga memang. 2019-2014 terjadi perpecahan, terbelahnya bangsa warga negara kita. Pemilihan pasangan 1, 2, A, B, ini yang menjadi gejolak sebenarnya. Asal muasal banyaknya organisasi masyarakat untuk ayolah kita buat yang namanya pemilihan presiden kembali oleh MPR. Nah, sebenarnya yang salah itu bukan sistemnya, tapi ya ini saran dari saya, usul kita semua bahwa presidensial threshold yang dimunculkan oleh DPR ini yang menjadi masalah. Karena untuk bisa dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden oleh partai politik memiliki ambang batas 20% kursi di parlemen. Artinya apa? Pemegang suara terbanyak pemilihan legislatif itulah yang akan mampu mencalonkan calon presiden. Jadi tidak ada yang namanya siapapun berhak bisa. Nggak bisa kalau partai politik sudah memilih orang yang satu, ya udah itu aja orangnya. Dan suaranya bahkan tidak sampai 20%, hanya 19%, 10%, 12%. Makanya ada koalisi. Koalisi ini mengakibatkan hanya tercipta 2 pasang calon. Oleh karena itu banyak sekali para pakar hukum tata negara yang namanya mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait presidensial threshold dan pemilihan serentak. Ini juga menjadi masalah. Kita memilih presiden, kita memilih DPR di sana. Ini kan menjadi hal yang momok besar bagi kita. Kita memilih satu waktu untuk semuanya. Ini menjadi faktor yang mempengaruhi bahwa apa sih masalah-masalahnya. Oleh karena itu memang ketika presiden dipilih oleh MPR ini akan mengalami kemunduran-kemunduran pada zaman Orde Lama, Orde Baru. Berarti kita sudah mengkhianati yang namanya tuntutan reformasi. Cita-cita yang kita idamkan, kita perjuangkan. Ini yang harus diperhatikan oleh para elit politik kita. Jangan hanya mementingkan diri pribadi, pentingkanlah rakyatmu. Sehingga DPR, MPR, legislatif ini dipilih oleh rakyat, presidennya pun dipilih oleh rakyat, bukan perwakilan rakyat. Kalau melaksanakan perwakilan, bahaya. Yang namanya kesewenang-wenangan memilih presidennya. Tapi kalau sudah dikembalikan kepada rakyat, rakyat memilih. Kalau misalnya terjadi kesalahan rakyat dalam memilih, maka untuk periode pertama kesalahan itu akan ditebus pada pemilihan 5 tahun berikutnya. Otomatis kan ini fair. Pertarungan sekali 5 tahun. Melihat kinerja seseorang, apakah betul-betul yang kita pilih salah atau tidak. Inilah. Kemudian juga Profesor Mahfud MD juga mengatakan bahwa penting sekali pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Itu. Kemudian juga Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwa pemilihan presiden itu memang secara langsung oleh rakyat. Namun mengenai GBHN mungkin bisa kita tinjau kembali. Prof Mahfud juga bersepakat bahwa kalau mengenai GBHN mungkin bisa kita tinjau ulang. Apakah kita perlu amandemen konstitusi secara terbatas atau menyeluruh? Bukan cara langsung kita amandemen konstitusi. Ini sangat berisiko sekali. Untuk memilih presiden itu oleh MPR, kita wajib mengamandemen konstitusi dulu. Konstitusi kita diubah, amandemen kelima jadinya. Apakah ini prioritas kita sekarang? Apakah kita tidak mementingkan kepentingan negara dulu, ekonomi, kesehatan? Jangan dulu mengenai politik. Ya, kita baru selesai 2019, masih lama 2024. Tapi idealnya adalah apa sistem negara kita demokrasi, maka kedaulatan berada di tangan rakyat inilah yang utama. John Locke dan juga J.J. Rousseau menyatakan bahwa yang namanya pemisahan kekuasaan, check and balance system itu akan justru lebih baik karena eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat
dan yang mengawasi secara langsung adalah rakyat. Ketika rakyat tidak menghendaki, maka periode berikutnya Anda tidak akan terpilih. Inilah barangkali edukasi yang bisa saya berikan terkait penjelasan pemilihan presiden oleh MPR. Kita harus memberikan kewenangan sebesar-besar kepada rakyat Indonesia. Ketika kita memberikan pada MPR, maka kita mengalami kemunduran. Karena MPR akan menjadi lembaga tertinggi negara kembali, tentunya kita akan memberikan presiden yang namanya dipilih secara tanpa diketahui oleh rakyat, sebagaimana sudah kita lalui pada periode 2004, 2009, 2014, dan juga 2019. Mudah-mudahan bermanfaat edukasi yang saya berikan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, share kepada teman-teman semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.